Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Fandi Aung Febrian dengan NIM 2505 1204 283. Mahasiswa program studi S1 Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah metodologi penelitian, saya akan mempresentasikan rencana proposal tugas akhir saya dengan judul yang saya angkat berada di ranah software engineer dan user experience, yaitu analisis performa website menggunakan Core Web Vital sebagai indikator user experience. Studi kasus portal berita online di Indonesia. Untuk latar belakangnya, saya mengambil topik ini berangkat dari keresahan kita sehari-hari. Saat ini, kita pasti mengakses website melalui smartphone. Namun, mari kita jujur, pengalaman kita sering kali kurang nyaman. Kita sering menemukan website yang sangat lambat dibuka, atau yang paling menyebalkan, itu saat kita mau mengklik sebuah tombol, tiba-tiba layarnya bergeser sendiri karena ada iklan yang baru muncul. Sehingga kita malah salah klik. Di dunia software engineer, ini adalah kegagalan user experience atau UX. Riset Google menyebutkan lebih dari 50% pengguna akan langsung menutup website jika loadingnya lebih dari 3 detik. Oleh karena itu, performa website ini harus dievaluasi secara ilmiah, bukan sekedar menggunakan opini, melainkan dengan standar metrik internasional. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dari latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, saya menarik dua rumusan masalah utama. Untuk yang pertama, bagaimana hasil pengukurannya, dan yang kedua, dari 3 portal berita raksasa tersebut, mana yang paling baik skornya. Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis skor metrik LCP, INP, serta CLS secara mutlak. Pada akhirnya menentukan website berita mana yang memiliki arsitektur software quality serta user experience paling optimal. Selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini juga memiliki 3 manfaat yang sangat jelas. Bagi kalangan akademis, ini bisa memperkaya literatur di bidang kualitas perangkat lunak. Bagi para developer atau pengembangan website portal berita, hasil angka ini bisa menjadi tamparan sekaligus bahan evaluasi agar mereka lebih memperhatikan penempatan iklan dan kecepatan web. Dan bagi pengguna biasa, ini memberi wawasan portal mana yang paling hemat kuota dan nyaman diakses. Selanjutnya, indikator pengukuran atau tinjauan pusaka. Untuk mengukur performa tersebut, saya akan menggunakan alat ukur resmi dari Google yang bernama Core Vital. Ada 3 metrik utama yang akan saya teliti. Untuk yang pertama, yaitu LCP atau Lagers Contentful Paint. Ini mengukur loading awal konten terbesar di layar. Standar baiknya harus di bawah 2,2 detik. Untuk yang kedua, INP atau Interaction to Next Fan, yaitu untuk mengukur responsivitas saat tombol diklik apakah website langsung merespon atau lagging. Standarnya baik di bawah 200 mili detik. Untuk yang terakhir, CLS atau Cumulative Load Achieve,
Ini untuk mengukur kestabilan visual. Apakah elemen layarnya lompat-lompat akibat iklan? Semakin mendekat angka 0, semakin stabil website tersebut. Selanjutnya, batasan objek studi kasus. Agar penelitian ini terarah, saya menetapkan batasan masalah dan memilih 3 portal berita raksasa di Indonesia sebagai objek studi kasus. Kenapa 3 website ini? Ini penjelasannya. Untuk yang pertama, .com itu mewakili portal yang sangat padat dan konten berita. Untuk yang kedua, Kompas.com yang secara visual desainnya paling rapi. Nah, di sini saya ingin melihat apakah desain rapi menjamin performanya cepat. Untuk yang ketiga, yaitu Tribun.com. Ini adalah web dan pengunjung tertinggi tapi sangat padat iklan. Saya ingin membuktikan seberapa besar dampak iklan tersebut terhadap metrik pergeseran layar atau CLS. Semua pengujian difokuskan pada mode mobile menggunakan platform Google PageSpeed Engine. Selanjutnya, metodologi penelitian. Berikut adalah alur metodologi penelitian saya setelah melakukan studi literatur dan penetapan objek. Fokus utama ada di tahap pengumpulan data. Saya akan menggunakan metode automate testing atau pengujian otomatis dari Google PageSpeed Engine. Saya akan mengecek URL ketiga web tersebut pada jam sibuk selama beberapa hari untuk mendapatkan data yang valid. Kemudian di tahap analisis data, nilai matrik LCP, INP, dan CLS yang keluar akan saya rekapitulasi ke dalam grafik perbandingan. Dan diakhiri dengan kesimpulan untuk menjawab portal mana yang paling optimal secara performa. Selanjutnya, instrumen pengujian. Untuk melakukan pengujian, saya menekankan bahwa saya tidak menyebarkan quizor. Instrumen utama saya adalah platform Google PageSpeed Engine yang ada di kiri layar. Karena saya pakai alat ini. Kenapa saya pakai alat ini? Karena validitasnya terjamin langsung dari Google. Sangat objektif karena data yang keluar adalah angka mutlak berupa detik dan milidetik, sehingga tidak ada bias atau opini manusia sama sekali. Alat ini juga mampu menyimulasikan kecepatan akses pengguna smartphone secara real time. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan tentang penelitian, yaitu untuk kesimpulannya atau sebagai penutup, karena penyusunan proposal ini merupakan langkah awal saya di semester 4, harapan utama dari rencana penelitian ini adalah bisa memberikan bukti empiris dan data objektif mengenai kualitas user experience portal berita di Indonesia. Pengujian ini menggunakan metrik standar Google memastikan bahwa mahasiswa software engineer mampu melakukan evaluasi perangkat lunak secara ilmiah dan terukur. Bukan sekedar menebak-nebak, rencana ini juga nanti akan menjadi fondasi persiapan yang matang bagi saya untuk menuju tugas akhir sesungguhnya. Oke, demikian video presentasi proposal penelitian saya untuk pembuatan ujian tengah semester ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.